Mengenal sosok Baginda Dahlan Abdullah, tokoh pejuang pionir diplomat tanah air di awal masa kemerdekaan. Kami berhak lebih dari yang sampai sekarang telah diberikan untuk mempunyai andil dalam pemerintahan negara. Baginda Dahlan Abdullah merupakan diplomat Indonesia pertama menggunakan kata Indonesia dan orang Indonesia dalam konteks wacana politik di negeri Belanda. Jadi memulai penggambaran tokoh Baginda Dahlan sebagai tokoh yang tidak suka menonjolkan diri. Dahlan Abdullah layak disematkan gelar pahlawan nasional mengingat peran penting diplomat perintis bagi Indonesia yang baru merdeka. Kali-kali sebenarnya mengusulkan kepada para pemerintah di Sumatera Barat, baik pada gubernur maupun pada bupati, wali kota. Selengkapnya di Brin Daily News, saya Berlian Irawan. Brin gelar acara bedah buku sosok Baginda Dahlan Abdullah, dukung sebagai pahlawan nasional. Tokoh perintis perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bernama Baginda Dahlan Abdullah memiliki pengalaman diplomat di awal kemerdekaan. Dahlan dikenal sebagai penggagas awal istilah Indonesier, orang Indonesia tahun 1917, yang mengganti sebutan inlander atau pribumi Hindia Belanda di awal era kebangkitan nasional Indonesia dan diusulkan sebagai pahlawan nasional. Kepala Pusat Riset Manuskrip Literatur dan Tradisi Lisan, Sastri Sunarti menuturkan, riset yang dilakukan oleh penulis buku tidak main-main dalam menulis karyanya pada acara bedah buku Baginda Dahlan Abdullah. Baginda Dahlan Abdullah mengatakan pada forum internasional, kami orang Indonesia merupakan bagian utama dari masyarakat Hindia Belanda dan kami berhak mempunyai andil dalam pemerintah negara. Kami berhak lebih dari yang sampai sekarang telah diberikan untuk mempunyai andil dalam pemerintahan negara. Ini dalam sebuah acara resmi di Akademisi Leiden. Dan usianya waktu itu baru 21 tahun ya Jo ya. Begitu muda dan begitu berani. Sebuah sikap dan pernyataan yang sangat berani dan heroik yang dilakukan oleh seorang pelajar bangsa pribumi ketika ia diberi kepercayaan sebagai juru bicara Indische Vereniging tahun 1917. Saat itu beliau masih berusia 21 tahun. Baginda Dahlan berbicara di forum tersebut sebagai wakil organisasinya yang secara tersurat menyatakan keinginan setara dengan bangsa penjajahnya. Tokoh pejuang asal Sumatera Barat yang tak sepopuler tokoh nasional lainnya, Dahlan mengabdikan diri untuk Indonesia, dikenal sebagai Duta Besar Irak, Transjordania, Syria, dan Lebanon, bahkan menjadi wali kota Jakarta pertama. Kepala Pusat Riset Manuskrip Literatur dan Tradisi Lisan, Sastri Sunarti menyebutkan Dahlan sebagai tokoh yang rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri ke ranah publik. Dahlan juga dikenal sebagai tokoh perintis dalam membangun masa depan Indonesia. Sikap kepemimpinannya yang tidak banyak bicara membuat Dahlan tidak dikenal oleh sejarawan, bahkan masyarakat Indonesia dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi memulai penggambaran tokoh Baginda Dahlan sebagai tokoh yang tidak suka menonjolkan diri dan bahkan hampir terlupakan. Ia tidak begitu dikenal luas karena bukan termasuk tipe orang yang suka menonjolkan diri tadi itu. Sehingga banyak para sejarawan pun kurang mengenal sosok generasi emas Minangkabau ini. Setelah saya membaca beberapa tulisan lampiran karya Baginda Dahlan dalam buku biografi ini, bukan hanya sikap rendah hati yang membuat beliau tidak dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Ketua Yayasan Fadlizon Library menyampaikan Baginda Dahlan Abdullah wafat pada tahun 1895 di Baghdad. Semasa sekolah beliau merupakan teman kelas dari Tan Malaka, para generasi emas yang memengaruhi lahirnya Indonesia modern, aktif dalam kegiatan politik, menjadi ketua Perhimpunan Hindia. Sebagai seorang guru, beliau memerhatikan dunia pendidikan, menjadi salah satu pendiri Perkumpulan Persatuan Guru pada tahun 1930-an. Bersama Muhammad Hatta, mendirikan Sekolah Tinggi Islam yang saat ini adalah Universitas Islam Indonesia.
juga sebagai ahli bahasa pertama yang menerjemahkan kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini ke dalam bahasa Melayu. Sebagai informasi, makam Baginda Dahlan Abdullah telah dipugar kembali oleh pemerintahan Turki setelah sebelumnya batu nisan mengalami kerusakan. Berkali-kali sebenarnya mengusulkan kepada para pemerintah di Sumatera Barat, baik pada gubernur maupun kepada bupati, wali kota, sebenarnya nama-nama jalan itu salah satu cara untuk mengingatkan kita, apalagi generasi baru. Fadlizon mengungkapkan hilangnya rekam jejak Baginda Dahlan Abdullah sesuatu yang memprihatinkan. Ini menunjukkan betapa lemahnya akses sumber primer sejarah bangsa. Maka dari itu, kita harus apresiasi penuh para penulis dan periset sejarah biografi tokoh Indonesia. Berharap Baginda Dahlan Abdullah dan tokoh lainnya ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.